Dalam kehidupan rumah tangga, banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin bahagia pula keluarga tersebut. Namun kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang memiliki penghasilan besar, tetapi hidup mereka dipenuhi konflik, kegelisahan, dan masalah yang terus-menerus muncul. Hal ini bisa jadi karena rezeki yang ada tidak mengandung keberkahan. Berkah bukan soal jumlah, tapi manfaat dan ketenangan. Uang 1 juta yang berkah bisa terasa cukup, sementara 10 juta yang tidak berkah justru mendatangkan masalah. Maka penting bagi setiap keluarga Muslim untuk mengevaluasi apakah rezeki yang mengalir ke rumah tangga kita berkah atau tidak. Apa itu rezeki yang berkah? Dalam Islam, berkah berarti bertambahnya kebaikan secara terus-menerus, baik dalam hal materi maupun non-materi. Berkah membuat sedikit terasa cukup, membuat banyak terasa ringan. Rezeki yang berkah mendatangkan ketenangan, kasih sayang, dan kemudahan dalam rumah tangga. Sementara rezeki yang tidak berkah seringkali membuat hati sempit, keluarga mudah bertengkar, dan uang cepat habis tanpa hasil jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus, harta justru membawa musibah, membuat anak jauh dari agama, atau memicu penyakit hati seperti sombong. Tanda-tanda rezeki tidak berkah dalam rumah tangga. Berikut ini adalah beberapa tanda yang patut diwaspadai dalam kehidupan rumah tangga. Semakin banyak tanda-tanda ini muncul, semakin besar kemungkinan bahwa rezeki yang masuk tidak membawa keberkahan. 1. Uang selalu habis tanpa tahu kemana perginya. Salah satu tanda paling nyata dari rezeki yang tidak berkah adalah uang cepat habis tanpa sebab yang jelas. Baru gajian, beberapa hari kemudian dompet kosong lagi. Padahal, tidak ada pengeluaran besar. Ini bisa terjadi karena ada kebocoran spiritual dalam nafkah yang didapat. Allah bisa mencabut keberkahan dari rezeki dengan cara membuatnya menguap. Hal ini terjadi karena mungkin ada unsur riba, penipuan, atau kezaliman dalam cara mendapatkan uang tersebut. Jika dibiarkan, kebiasaan ini akan merusak kestabilan ekonomi rumah tangga secara perlahan. 2. Rumah tangga sering diterpa konflik dan emosi negatif. Uang memang penting, tapi kalau setiap kali gajian, justru suami istri bertengkar, anak-anak tidak betah di rumah, dan suasana rumah terasa panas, maka itu bisa jadi tanda rezeki tak berkah. Seharusnya rezeki membawa ketenangan, bukan memicu konflik. Konflik yang terus-menerus bisa menjadi sinyal bahwa harta yang masuk tidak membawa rahmat Allah. Sebab, keberkahan rezeki bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi dari damainya hati yang menerimanya. Jika uang justru membuat hubungan renggang, maka perlu evaluasi mendalam. 3. Anak-anak sulit diatur, sering sakit, dan jauh dari agama. Anak-anak adalah bagian dari rezeki. Namun jika anak sering membantah, susah diatur, atau mudah terpengaruh hal buruk, meski orang tua merasa telah memberikan segalanya, bisa jadi sumber nafkah keluarga perlu dikaji ulang. Dalam hadis disebutkan, makanan haram bisa menumbuhkan daging yang juga haram. Makanan dan pakaian yang dibeli dari rezeki tidak halal bisa berdampak pada spiritualitas anak. Mereka jadi sulit menerima nasihat, tidak semangat ibadah, bahkan sering terlibat masalah. Inilah mengapa Rasulullah sangat menekankan pentingnya nafkah yang halal. 4. Kehilangan rasa syukur meski rezeki banyak. Ada orang yang setiap bulan penghasilannya naik, tapi rasa syukurnya justru menurun. Ia merasa selalu kurang, cemas berlebihan soal masa depan, dan mudah iri dengan orang lain. Ini tanda bahwa keberkahan telah dicabut dari rezekinya. Rasa cukup itu bukan dari banyaknya harta, melainkan dari berkat dan kedekatan dengan Allah. Jika rezeki membuat kita semakin jauh dari ibadah, makin sombong, dan selalu rasar, itu adalah sinyal kuat bahwa rezeki kita tidak menambah kebaikan. 5. Harta mendatangkan kesibukan tapi menjauhkan dari ibadah. Ciri lain rezeki tak berkah adalah saat uang yang didapat justru menyibukkan kita dari kewajiban spiritual. Banyak orang setelah naik jabatan malah tidak pernah sempat salat. Setelah punya bisnis, jadi jarang ngaji atau silaturahmi. Padahal, rezeki yang berkah seharusnya memberi kelapangan waktu untuk ibadah, bukan malah mencuri waktu dari hubungan dengan Allah dan sesama. Kalau pekerjaan atau usaha membuat kita makin jauh dari masjid, Quran, dan keluarga, mungkin kita harus menata ulang arah hidup. Penyebab rezeki tidak berkah. Mengapa rezeki bisa tidak berkah? Beberapa penyebab utamanya antara lain: sumber rezeki tidak halal, riba, suap, menipu, gaji dari pekerjaan haram,
kurang bersyukur dan boros, gaya hidup lebih besar dari pemasukan, lalai dalam ibadah dan zakat, tidak berbagi, tidak bersedekah, tidak mendekat pada Allah, menafkahi keluarga dengan cara haram. Makanan haram akan membentuk karakter negatif. Cara mengundang kembali berkah dalam rumah tangga. Kabar baiknya, keberkahan bisa diperjuangkan dan dikembalikan dengan beberapa langkah berikut. 1. Tobat dan evaluasi sumber nafkah. Periksa kembali pekerjaan atau usaha, apakah ada unsur riba, manipulasi, atau kecurangan. Jika iya, segeralah taubat dan cari alternatif yang lebih halal, meskipun hasilnya lebih sedikit. 2. Perbanyak sedekah dan zakat. Sedekah adalah magnet berkah. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Biasakan sedekah harian meskipun kecil, karena Allah akan menambah rezeki orang yang mau memberi di jalannya. 3. Hidup sederhana dan bersyukur. Kurangi gengsi, hindari gaya hidup berlebihan. Rumah tangga yang sederhana dan bersyukur akan lebih mudah dijaga Allah dibanding yang boros dan penuh keluhan. 4. Kembali pada ibadah. Salat berjamaah, membaca Quran bersama, berdoa dan zikir pagi sore adalah cara spiritual yang efektif untuk menarik kembali keberkahan. Rumah yang diisi cahaya ibadah akan dijaga dari azab dan keburukan. Kesimpulan, lebih baik sedikit tapi berkah. Rezeki yang berkah tidak harus besar, tapi cukup dan membawa ketenangan. Jika rumah terasa panas, uang cepat habis, anak sulit diarahkan, dan hati mudah gelisah, itu semua bisa menjadi alam bahwa kita sedang kehilangan keberkahan. Segera ambil langkah introspektif, karena pada akhirnya lebih baik hidup sederhana tapi berkah daripada mewah namun gelisah. Doa kita setiap hari adalah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dan berkah, dan jauhkan aku dari yang haram meski tampak menggiurkan.